Mari kita belajar untuk selamatkan bumi kita tercinta ini. Bagaimana kesadaran akan mencintai, menyelamatkan bumi itu dari sisi pengelolaan sampah. Dan juga pengelolaan sampah ini sebagai pengaruh dari etika ekosentris yang lebih ditekankan di Biara Sacra Familia. Nah, pada poin ini saya akan memaparkan keterkaitan antara bagaimana etika ekosentris ini memiliki pengaruh bagi kepribadian atau pertumbuhan perkembangan hidup di dalam masyarakat, terutama yang saya lihat itu di Biara Sacra Familia. Bagaimana hal itu dilakukan di Biara Sacra Familia? Pertama-tama saya mengambil tema khusus berkaitan dengan pengelolaan sampah di Biara Sacra Familia ini atas dasar apa yang saya amati sendiri. Lalu kemudian hal-hal yang sering dilakukan di Biara Sacra Familia adalah mencoba untuk mengelola sampah. Pertama-tama pengelolaan yang saya maksudkan di sini bukan berkaitan dengan bagaimana Biara Sacra Familia itu mengolah sampah-sampah yang bisa digunakan, akan tetapi di sini saya akan lebih ke arah bagaimana memilah sampah itu yang dilakukan oleh Biara Sacra Familia. Nah, sederhana yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan memilah sampah-sampah yang juga sampah-sampah organik dan juga bahan organik sesuai dengan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh petugasnya dalam Biara Sacra Familia. Pertama-tama perlu diketahui bahwa Biara Sacra Familia ini adalah sebuah tempat atau komunitas untuk membina para calon imam, khususnya kongregasi misionaris keluarga kudus. Nah, memang mengelola sampah ini sangat menjijikkan. Akan tetapi bagaimanapun juga hal ini harus kita lakukan dengan sepenuhnya. Menjijikkan dalam arti kita akan berjumpa atau akan mengalami sesuatu yang berbeda. Artinya, contohnya ada sampah-sampah dari dapur, sampah-sampah dari bahan-bahan makanan, dan lain sebagainya. Itu menjijikkan sekali kalau kita berbicara mengenai sampah. Nah, pekerjaan yang jorok, memang pekerjaan ini sangat jorok. Tapi bagi kalangan tertentu ini bukan suatu pekerjaan yang jorok. Artinya bahwa dari mengelola sampah ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidup mereka. Contohnya pemulung dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang dihasilkan dari sampah-sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Dan itu tidak mengenakan sama sekali kalau kita misalnya melihat bagaimana pengelolaan sampah itu, terutama memilah sampah yang dari sampah dapur dan gabung dengan sampah-sampah dari tempat yang lainnya. Etika ekosentris ini bagi kehidupan manusia, terutama etika ekosentris ini kita harus melihatnya secara keseluruhan. Artinya di dalam etika ekosentris ini kita diajak untuk memahami secara keseluruhan alam ini. Nah, misalnya kalau dia mau melakukan sesuatu, dia juga harus melihat bagaimana dari sisi makhluk hidup lainnya, sehingga tidak macam antroposentris. Manusia itu tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan alam lingkungan. Nah, tujuan dari etika ekosentris yang ingin saya paparkan di sini, serta yang saya pahami, barangkali teman-teman juga dan juga siapapun Anda sekalian bisa mengoreksi sebenarnya apa tujuan. Tapi kalau dalam pemahaman saya secara pribadi seperti itu, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup serta membangun dan menyejahterakan manusia.
Artinya etika ekosentris ini secara keseluruhan itu merasa sejahtera bila diterapkan. Nah, ekosentris ini yaitu mengaku semua spesies termasuk manusia sendiri, jangan hanya mengakui kepribadiannya sendiri saja, tetapi seluruh 10 makhluk ciptaannya, yaitu yang merupakan produk dari sebuah proses evolusi panjang yang saling terkait dalam kehidupan manusia. Nah, terlepas dari etika ekosentris ini, saya mau melihat sesuatu yang berbeda. Nampaknya Anda sebelumnya mungkin belum pernah disadari bahwa rupanya apa yang dilakukan oleh biara Sakrafamilia ini adalah pengaruh dari etika ekosentris ini. Nah, apa yang mereka lakukan berkaitan dengan sampah yang ada di tempat atau komunitas biara Sakrafamilia ini, dengan sangat sederhana mereka memilah sampah anorganik dan juga organik. Nah, pengaruhnya bagi biara Sakrafamilia dari ekosentris ini adalah pertama, mereka peduli, ada sikap peduli yang timbul dari dalam diri masing-masing di dalam komunitas biara Sakrafamilia ini. Setelah itu ada kepedulian terhadap lingkungan dan juga terhadap diri sendiri ya, tapi juga ada kesadaran. Kepedulian kemudian kesadaran. Lalu kepedulian itu atau kesadaran itu berpikir telah dia berangkat dari diri sendiri, merasa bagaimana sejahteranya ketika memberikan diri bagi lingkungan itu kita, terutama untuk biara Sakrafamilia sendiri. Nah, yang ketiga itu lingkungan, berkaitan dengan lingkungan. Selain dari dalam komunitas biara sendiri, biara Sakrafamilia juga mencoba untuk membuat situ yang berbeda. Contohnya lingkungan sekitar biara. Pernah saya temukan secara pribadi, kebetulan saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Artinya mereka membuat sesuatu yang sungguh-sungguh berguna bagi lingkungan sekitar. Nah, berkaitan dengan sampah ini, contoh di depan atau di luar atau di sekitar lingkungan biara Sakrafamilia, mereka membersihkan sampah-sampah di sekitar. Lalu kemudian mereka mengelola atau memilah sampah itu dan buang ke tempat sampah umum yang sudah disediakan pemerintah. Tapi ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi kita ketika kita melihat sudah diolah atau dipilah sampah ini anorganik dan organik itu sampai di tempat pembuangan akhir itu, kita melihat sampah-sampah itu rupanya tidak lagi dipilah-pilah oleh orang-orang yang membuat sampah, tapi justru tercampur baur gitu. Dan hal yang dilakukan oleh biara Sakrafamilia ini juga menjadi polarisasi, artinya sudah terbentuk nanti biar menjadi kebiasaan, sehingga hal itu tidak lagi misalnya disuruh atau membuat peraturan yang harus dilakukan untuk menjadi atau untuk membersihkan misalnya atau mengolah memilah sampah anorganik yang baru, tapi sudah menjadi bagian sebagai kesadaran peduli akan alam, karena sesuatu yang dilakukan ini misalnya sampah-sampah ini tidak terurai dengan baik, itu akan membahayakan kehidupan sendiri tentunya dan juga kehidupan orang lain. Nah, lalu kemudian pada poin akhirnya yaitu setelah saya sendiri mengamati bertitik tolak dari apa yang dilakukan oleh biara Sakrafamilia ini, setelah saya melihat
ada kaitannya dengan etika ekosistem, artinya peduli terhadap makhluk hidup keseluruhan. Nah, contoh yang saya ambil ini sebagai pengelolaan atau memilah sampah ini contoh yang sangat sederhana, akan tetapi ada pun sesuatu yang sangat diharapkan dari saya. Kesimpulan dan hasil yang saya temukan dalam biara sangat mulia ini, hal ini memang tidak secara langsung disadari sebagai bentuk pengakuan terhadap spesies atau makhluk lain. Akan tetapi dengan mengolah sampah ini, yang maksud tidak mempengaruhi atau mengancam kehidupan dari spesies lain. Daripada umumnya, hal yang dilakukan ini supaya tidak mengancam hak hidup dari makhluk lain, seperti misalnya bisa memakan makanan yang bersih. Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan Islam ini khususnya di biara Satya Malam adalah bertitik berat dari kesadaran pribadi, dan bukan pertama-tama dari pengaruhnya ekosentris, tetapi karena ada kesadaran pribadi. Lalu saya melihat hal itu ada kaitannya dengan etika ekosentris, maka saya menggabungkannya sebagai sebuah bagian dari etika ekosentris ini, dan hal itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kedamaian terhadap lingkungan sekitar. Saran untuk dinikmati bersama, yaitu pemerintah daerah atau peraturan-peraturan yang ada di masyarakat di tempat-tempat ada paguyuban berada itu harusnya membuat peraturan yang sangat kejam dan tegas, sehingga orang-orang takut untuk membuang sampah. Misalnya kalau ada yang buang sampah sembarang langsung digeledah. Barangkali satu plastik sampah yang dibuang sembarang itu 50.000 lah. Sehingga dari hal ini akan menjadi polarisasi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dengan hal ini pasti Indonesia akan begitu menjadi bersih, dan mengharapkan pemerintah dan juga masyarakat setempat atau apapun yang terlibat dalam hal ini bisa menindaklanjuti. Terima kasih dari saya mengajak untuk stop membuang sampah di sembarangan.